Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dari kelas Kimia A dengan nomor NIM 240603110009. Di sini saya akan menjawab soal-soal sejarah peradaban Islam untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Soal yang pertama, jelaskan tujuan mempelajari mata kuliah sejarah peradaban Islam dalam konteks pembentukan identitas keislaman dan penguatan wawasan sejarah. Tujuan mempelajari mata kuliah sejarah peradaban Islam ini untuk memahami perkembangan peradaban Islam dari masa ke masa sehingga dapat mengenal tokoh-tokoh penting serta kontribusinya terhadap dunia dan menggali nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan Islam, memperkuat identitas keislaman, serta membentuk pola pikir yang kritis dan toleran dalam menghadapi isu-isu global. Mempelajari sejarah peradaban Islam sangat penting karena membantu kita memahami identitas dan nilai-nilai umat Islam serta memberikan pelajaran yang berharga dari keberhasilan dan kegagalan di masa lalu. Dengan memahami perjalanan sejarah, kita dapat belajar dari kesalahan dan strategi yang digunakan untuk mencapai kemajuan. Selain itu, nilai-nilai dalam sejarah Islam dapat menginspirasi pembangunan modern dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Oleh karena itu, memahami sejarah peradaban Islam ini penting bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tapi juga untuk membangun masa depan yang lebih baik. Soal yang kedua, jelaskan secara ringkas bagaimana proses dakwah Rasulullah SAW di Mekah serta strategi yang digunakan selama periode Mekah. Sebelum hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah di Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Dakwah ini dimulai secara sembunyi-sembunyi setelah beliau menerima wahyu pertama pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Beliau mengajak orang-orang terdekatnya seperti Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan beberapa sahabat lainnya yang kemudian dikenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Strategi dakwah secara diam-diam ini berlangsung selama 3 tahun untuk menghindari konflik langsung dengan kaum Quraisy yang sangat kuat mempertahankan ajaran nenek moyang dan menyembah berhala. Selain itu, Nabi Muhammad menerima perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Dakwah terbuka ini disampaikan kepada seluruh masyarakat Mekah dan menghadapi perlawanan keras dari kaum Quraisy, termasuk penghinaan, ancaman, hingga kekerasan fisik. Nabi tidak pernah mundur dan tetap menyampaikan ajaran Islam dengan sabar dan konsisten. Isi dakwah beliau ini pada periode Mekah berfokus pada permurnian akidah, menyeru kepada tauhid, menghapus penyembahan berhala, serta memperbaiki moral masyarakat yang saat itu menjadi kebiasaan buruk seperti kemaksiatan, kekerasan, dan ketidakadilan sosial. Selain itu, beliau juga mengajarkan nilai-nilai luhur seperti keadilan, persamaan derajat, dan akhlak mulia sebagai fondasi utama peradaban Islam. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan perubahan-perubahan penting yang dilakukan Rasulullah dalam dakwahnya di Mekah, baik dari sisi pendekatan maupun isi pesan dakwahnya. Yaitu perubahan penting dalam dakwah Rasulullah di Mekah mencerminkan perkembangan strategi dan substansi ajaran Islam yang disampaikan. Pada tahap awal, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat personal, menyasar individu-individu terdekat seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan beberapa sahabat lainnya. Strategi ini digunakan karena kondisi Mekah saat itu sangat tidak ramah terhadap ajaran baru yang mengancam tatanan sosial, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat Quraisy yang politeistik. Namun setelah jumlah pengikut Islam mulai bertambah dan fondasi keimanan mereka semakin kuat, dakwah kemudian beralih menjadi terang-terangan. Perubahan ini dimulai dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah kepada kaum kerabatnya secara terbuka. Rasulullah pun memanfaatkan berbagai metode seperti menyampaikan ajaran Islam di Bukit Sofa, membentuk kader-kader dakwah yang tangguh, serta mencari dukungan perlindungan politik dari tokoh-tokoh berpengaruh. Selain pendekatannya, isi dakwah juga mengalami perluasan.
Pada awalnya, inti dakwah berfokus pada penanaman nilai tauhid dan pemurnian akhlak, menekankan pentingnya menyembah Allah semata dan meninggalkan penyembahan berhala serta perilaku moral yang menyimpang. Seiring berjalannya waktu, dakwah Islam mulai mencakup aspek hukum dan sosial. Rasulullah mulai memperkenalkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam untuk mengatur kehidupan pribadi dan sosial seperti kejujuran dalam berdagang, keadilan dan bermuamalah, dan pentingnya zakat sebagai wujud pemerataan ekonomi. Dakwah juga mengarah pada pembentukan masyarakat yang adil dan penuh kasih sayang. Bahkan Rasulullah mulai menunjukkan dimensi universal Islam dengan mengirimkan surat dakwah kepada raja-raja dan pemimpin luar Makkah. Menandai misi Islam sebagai agama yang bersifat global, perubahan-perubahan ini menunjukkan kematangan strategi dakwah Rasulullah dan semakin kuatnya fondasi Islam sebagai sistem kehidupan yang lengkap. Soal yang keempat, apa saja sebab-sebab utama yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah? Jelaskan pula langkah-langkah penting yang dilakukan Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah yang plural. Yaitu sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah tidak terlepas dari menguatnya penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menghancurkan dakwah Islam. Di sisi lain, mayoritas kaum kafir Quraisy sudah jelas tidak bersedia menerima dakwah Rasulullah, bahkan meningkatkan tekanan. Di sisi lain, Rasulullah memandang ada kekuatan yang dapat membantu dan melindungi dakwah Islam jika beliau dan sahabatnya hijrah ke Madinah. Sebab kaum Ansor lewat Baiat Aqobah II menyatakan berjanji melindungi Rasulullah sebagaimana melindungi anak dan istri mereka. Kaum Ansor di Madinah menerima kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabat dari Mekah dengan sukacita. Bahkan Rasulullah dijamin keselamatannya oleh kaum Ansor. Hal ini membuat Rasulullah meyakini dakwah Islam akan bangkit dari Madinah. Strategi dakwah yang dijalankan beliau antara lain: yang pertama, membangun masjid, membangun persaudaraan kaum muhajirin dan ansor sehingga merumuskan piagam Madinah. Tujuan adanya piagam Madinah ini untuk mewujudkan keharmonisan, saling menghormati, toleransi, dan saling menjaga lingkungan di kota Madinah. Semenjak kedatangan Islam di Madinah, keadaan kota tersebut menjadi maju. Kemajuan tersebut terlihat dari peradaban dan budayanya. Soal yang kelima, jelaskan model-model pemilihan kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin dan sebutkan capaian-capaian penting masing-masing khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yaitu model pemilihan dan capaian-capaian penting masing-masing khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah wafat melalui proses musyawarah yang berlangsung di Saqifah Bani Saidah. Dalam situasi yang menegangkan, kaum muhajirin dan ansor berdiskusi dan akhirnya Umar bin Khattab menyatakan baiat kepada Abu Bakar yang diikuti oleh para sahabat lainnya. Sebagai khalifah, Abu Bakar berhasil meredam pemberontakan suku-suku Arab dalam perang Riddah, menumpas nabi-nabi palsu dan menjaga kesatuan umat Islam. Ia juga memulai pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf dan memulai ekspansi Islam ke wilayah Bizantium dan Persia. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah kedua melalui penunjukan langsung oleh Abu Bakar menjelang wafatnya dan disepakati oleh kaum muslimin. Pada masa pemerintahannya dikenal sebagai era ekspansi besar-besaran di mana wilayah Islam meluas hingga mencakup Syam, Mesir, dan Persia. Umar juga dikenal dengan reformasi administrasi yang luar biasa seperti pembentukan sistem pemerintahan, pengaturan pajak, pemberian gaji kepada tentara, dan penetapan kalender Hijriah. Ia juga memperkuat sistem peradilan dan menunjukkan hakim-hakim untuk menegakkan keadilan di berbagai wilayah. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga setelah dipilih oleh tim syura yang dibentuk oleh Umar sebelum wafat. Salah satu capaian utamanya adalah penyempurnaan kodifikasi mushaf Al-Quran yang disusun pada masa Abu Bakar.
lalu disalin dan disebarkan ke seluruh wilayah kekuasaan Islam guna mencegah perbedaan bacaan. Utsman juga memperluas wilayah Islam ke Afrika Utara dan Asia Tengah serta membentuk armada laut pertama. Namun di akhir masa kepemimpinannya, ia menghadapi gejolak politik yang tidak puasan masyarakat yang akhirnya menyebabkan beliau terbunuh. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah keempat setelah terbunuhnya Utsman. Dalam suasana yang penuh krisis, ia dibaiat oleh sebagian besar kaum muslimin namun menghadapi tantangan besar berupa konflik internal yang berujung pada Perang Jamal dan Perang Siffin. Meskipun menghadapi situasi sulit, Ali tetap berusaha menjaga keutuhan umat dan menegakkan keadilan. Ia memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Kufah untuk alasan strategis. Kepemimpinannya juga dikenal dengan upaya membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi dan nepotisme, dan serta memperkuat nilai-nilai moral dalam kepemimpinan Islam. Soal yang keenam, apa penyebab utama terjadinya Perang Siffin? Jelaskan apa itu peristiwa tahkim, siapa saja yang terlibat, dan dampak negatif apa yang muncul pasca tahkim tersebut terhadap umat Islam. Perang Siffin terjadi karena perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan mengenai masalah pembunuhan Utsman bin Affan. Muawiyah menolak membaiat Ali sebagai khalifah dan mendesak untuk mengusut pembunuhan Utsman, sementara Ali belum berhasil melakukan itu. Perbedaan ini bersama dengan ketidaksetujuan Muawiyah terhadap pengangkatan Ali memicu terjadinya perang di Siffin. Peristiwa tahkim dimaknai sebagai persetujuan antara kedua belah pihak yang berselisih untuk menerima keputusan tertentu dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Peristiwa tahkim yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah memegang peranan penting dalam sejarah politik pemerintahan Islam. Peristiwa tahkim membawa dampak negatif yang besar bagi umat Islam, terutama dengan munculnya kelompok Khawarij yang ekstrim dan memecah belah persatuan. Tahkim juga melemahkan wibawa Khalifah Ali bin Abi Thalib di mata sebagian pengikutnya sehingga memperdalam perpecahan politik di kalangan umat. Konflik antara Ali dan Muawiyah yang tidak kunjung selesai mengakibatkan fitnah besar, yaitu fitnah munculnya kekacauan dan perang saudara antara sesama muslim, serta menjadi awal dari perubahan sistem kepemimpinan Islam dari Khalifah Shura menjadi monarki dinasti. Khalifah Bani Umayyah muncul sebagai akibat dari berbagai konflik politik yang terjadi setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Kekacauan ini memunculkan pertentangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Gubernur Syam, Muawiyah bin Abu Sufyan, yang menuntut balas atas kematian Utsman. Peristiwa arbitrase tahkim dalam Perang Siffin semakin memperlemah posisi Ali dan memperkuat dukungan kepada Muawiyah. Setelah Ali wafat dan putranya Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah demi menjaga perdamaian, Muawiyah kemudian memproklamasikan dirinya sebagai khalifah pada tahun 661 Masehi. Dengan demikian berdirilah Khalifah Bani Umayyah dan Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi raja pertamanya, memulai era pemerintahan Islam yang bersifat monarki turun-temurun. Soal yang ketujuh, jelaskan sebab-sebab munculnya Khalifah Bani Umayyah dan siapa raja pertamanya. Sebutkan 3 perbedaan pokok sistem pemerintahan Bani Umayyah dengan masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin Bani Umayyah muncul sebagai akibat dari berbagai konflik politik yang terjadi setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Kekacauan ini memunculkan pertentangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Gubernur Syam, Muawiyah bin Abu Sufyan, yang menuntut balas atas kematian Utsman. Peristiwa arbitrase tahkim dalam Perang Siffin semakin memperlemah posisi Ali dan memperkuat dukungan kepada Muawiyah. Setelah Ali wafat dan putranya Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah demi menjaga perdamaian, Muawiyah kemudian memproklamasikan dirinya sebagai khalifah pada tahun 661 Masehi.
Dengan demikian berdirilah Khalifah Bani Umayyah dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Menjadi raja pertamanya memulai era pemerintahan Islam yang bersifat monarki turun-temurun. Sistem pemerintahan Bani Umayyah memiliki perbedaan pokok dibandingkan masa Khulafaur Rasyidin. Salah satu perbedaan utamanya adalah dalam perihal pemilihan pemimpin. Jika pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah dipilih melalui musyawarah di antaranya para sahabat, maka pada masa Bani Umayyah sistem pemerintahan berubah menjadi monarki turun-temurun yang diwariskan dalam keluarga. Selain itu, gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dikenal sederhana dan merakyat, sedangkan pemimpin Bani Umayyah cenderung bergaya seperti raja dengan kemewahan dan kekuasaan yang lebih sentralistik. Pusat pemerintahan pun mengalami perubahan dari Madinah pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi Damaskus pada masa Bani Umayyah, yang menandai pergeseran fokus dari pembinaan umat menuju ekspansi wilayah dan penguatan dinasti. Soal yang ke-8. Pada masa pemerintahan siapa Khalifah Bani Umayyah mencapai masa keemasannya? Sebutkan minimal 3 capaian penting dalam bidang politik, administrasi, dan ekspansi wilayah. Khalifah Bani Umayyah mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan putranya Al-Walid bin Abdul Malik. Abdul Malik bin Marwan 685 sampai 705 Masehi berhasil menyatukan kembali wilayah kekhalifahan setelah berbagai pemberontakan dan memperkuat sistem administrasi termasuk menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara serta mencetak mata uang sendiri. Al-Walid bin Abdul Malik 705 sampai 715 Masehi melanjutkan kejayaannya tersebut dengan memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga ke Spanyol di barat dan India di timur serta membangun banyak infrastruktur seperti masjid dan rumah sakit yang menunjukkan kemajuan besar dalam bidang pembangunan dan stabilitas. Bidang politik dan pemerintahan Bani Umayyah memiliki tata pemerintahan yang sama sekali baru untuk memenuhi tuntutan perkembangan wilayah dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks. Khalifah mengangkat majelis penasihat sebagai pendamping dibantu oleh 5 sekretaris yang memiliki tugas masing-masing. Selain itu, dari 14 khalifah yang pernah memimpin Bani Umayyah, beberapa di antaranya juga melahirkan terobosan baru di bidang pemerintahan. Khalifah Muawiyah misalnya, yang mendirikan dinas pos, mencetak mata uang, dan mengembangkan jabatan hakim sebagai profesi. Abdul Malik bin Marwan dikenal sebagai khalifah yang pertama kali membuat mata uang dinar dari emas sebagai pengganti mata uang asing. Ia juga membenahi administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Sedangkan pada masa Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz, pembangunan dalam negeri menjadi prioritas kekhalifahan. Pada masa itu dibangun jalan raya, pabrik, gedung, pemerintahan, dan masjid yang megah. Pada masa Bani Umayyah terjadi banyak kemajuan penting. Secara politik, mereka mengubah sistem pemerintahan yang kerajaan yang diwariskan dimulai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam bidang administrasi, mereka menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan dan memperkuat sistem birokrasi. Sementara itu, dalam ekspansi wilayah, mereka berhasil memperluas kekuasaan hingga ke Spanyol di barat dan Asia Tenggara Timur, menjadikan kekuasaan Islam sangat luas saat itu. Soal yang ke-9. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Khalifah Bani Umayyah. Jelaskan pula peran oposisi politik dalam proses keruntuhan tersebut. Beberapa faktor-faktor utama yang menyebabkan keruntuhan Khalifah Bani Umayyah yaitu yang pertama, kesenjangan sosial dan diskriminasi. Bani Umayyah sering mengistimewakan bangsa Arab, terutama suku Quraisy, dan mendiskriminasi non-Arab. Meskipun mereka sudah memeluk Islam, hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kaum Mawali dan memperlemah dukungan terhadap pemerintahan.
Yang kedua, kepemimpinan yang lemah dan korupsi. Setelah masa kejayaan di bawah khalifah seperti Muawiyah dan Abdul Malik, banyak khalifah berikutnya tidak memiliki kemampuan memimpin yang kuat. Kehidupan istana yang mewah dan korupsi melemahkan struktur pemerintahan. Yang ketiga yaitu pemberontakan internal. Banyak terjadi pemberontakan dari berbagai kelompok seperti Syiah, Khawarij, dan kelompok anti pemerintah lainnya. Salah satu pemberontakan besar yang sukses adalah Revolusi Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Yang keempat, ketidakstabilan politik dan perpecahan. Perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga Umayyah sendiri menyebabkan perpecahan internal. Ini melemahkan kesatuan dan membuat pemerintahan rentan terhadap serangan dari luar. Yang kelima yaitu Gerakan Abbasiyah. Gerakan Abbasiyah memainkan peran besar dalam keruntuhan Bani Umayyah. Mereka menggalang dukungan dari Mawali, kelompok Syiah, dan umat Islam yang tidak puas terhadap pemerintahan Umayyah. Akhirnya mereka berhasil menggulingkan dinasti Umayyah. Pada tahun 750 Masehi, oposisi politik memainkan peran penting dalam keruntuhan Khalifah Bani Umayyah. Kelompok-kelompok seperti Syiah, Khawarij, dan kaum Mawali merasa terpinggirkan oleh kebijakan diskriminatif pemerintahan Umayyah yang lebih mengutamakan bangsa Arab. Kelompok Syiah menolak legitimasi kekuasaan Umayyah yang mengangkat hak keturunan Ali sebagai pemimpin umat Islam. Sedangkan Khawarij menentang kekuasaan Umayyah secara ideologis dan militer. Kaum Mawali yang merupakan kaum muslim non-Arab juga bergabung dalam gerakan oposisi karena ketidakadilan sosial yang mereka alami. Semua ketidakpuasan ini dimanfaatkan oleh gerakan Abbasiyah yang berhasil menyatukan kekuatan oposisi dan menggulingkan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Dengan demikian, oposisi politik menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat runtuhnya kekuasaan dinasti tersebut. Soal yang ke-10, jelaskan sebab-sebab lahirnya Khalifah Bani Abbasiyah, siapa khalifah pertamanya, dan sebutkan capaian-capaian penting yang diperoleh Bani Abbasiyah dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kebudayaan. Apa saja sebab-sebab keruntuhannya? Yaitu Khalifah Bani Abbasiyah lahir pada tahun 750 Masehi sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan terhadap pemerintahan Bani Umayyah yang dianggap tidak adil, terutama karena diskriminasi terhadap kaum non-Arab dan perlakuan buruk terhadap keluarga Nabi. Gerakan Abbasiyah berhasil merebut kekuasaan dengan dukungan dari berbagai kelompok, termasuk Mawali dan Syiah, serta dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani yang mengatur pemberontakan dari wilayah Khurasan. Khalifah pertama Bani Abbasiyah adalah Abul Abbas Ash-Shafah pada masa pemerintahan Abbasiyah, terutama pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Al-Ma'mun, peradaban Islam mengalami kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dengan berdirinya Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat penerjemahan dan studi ilmiah. Dalam bidang ekonomi, perdagangan berkembang pesat, mata uang stabil, dan jalur dagang internasional dikuasai. Di bidang kebudayaan, seni, arsitektur, dan sastra tumbuh subur menjadi Baghdad sebagai pusat peradaban dunia. Namun kejayaan ini mulai menurun akibat konflik internal, perebutan kekuasaan, melemahnya pusat pemerintahan, serta serangan dari luar seperti serbuan bangsa Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang menjadi akhir dari kekuasaan Bani Abbasiyah di ibu kota tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.